masuk ke dalam bab atau tata cara yang ketiga daripada merawat mayit, mensolatkan mayit. Ya. Mensolatkan mayit hukumnya dibagi menjadi tiga. Ya. Mensolatkan mayit hukumnya dibagi menjadi tiga. Naam, ada mensolatkan mayit hukumnya wajib jika si mayit tersebut seorang muslim atau muslimah yang meninggal tidak dalam keadaan syahid. Karena kalau syahid itu maknanya syahid dunia wal akhirah atau syahid di dunia, orang yang meninggal di medan perperangan melawan orang kufar itu tidak disolatkan. Ya, itu tidak disolatkan, bahkan haram disolati. Kenapa? Karena orang yang mati syahid dipastikan dosanya udah diampuni. Ya, mungkin akan timbul satu pertanyaan, Nabi disolatin, kenapa orang mati syahid kok nggak disolatin? Ya, tetap Nabi lebih mulia. Tapi kenapa orang mati syahid kok nggak disolatin, sedangkan Nabi disolatin? Iya, memang orang yang mati syahid kenapa nggak disolatin? Tujuannya tergiban. Ya, tergiban linnas, untuk memotivasi orang mau berjihad. Jika ada orang musuh kufar menyerang muslim, maka kewajiban seorang muslim untuk apa tuh? Berjihad. Gitu ya. Nah, disitulah bahwasanya karena ada motivasi itu, kalau orang mati syahid itu diampuni dosanya, bahkan nggak perlu disolatin, saking dipastikan diampuni dosanya, makanya itu keunggulan ya, keistimewaan orang yang mati syahid sebagai motivasi orang yang mau berjihad, seperti itu. Kemudian juga ada yang diharamkan, ya tadi diharamkan. Yang kedua, hukum mensolatkan mayit hukumnya diharamkan. Bagi siapa diharamkan? Ya jelas, satu, orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid hukumnya diharamkan disolatkan. Tadi syahid di dunia wal akhirah. Yang ketiga, hukumnya khilaful aula. Apa khilaful aula? Kalau mengulang, ya, termasuk daripada bagian makruh. Nah, itu kapan hukumnya khilaful aula? Kalau mengulang sholat jenazah. Karena memang sholat jenazah tidak disunahkan untuk diulang. Ya, berbeda dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kalau kita udah sholat, kemudian ada orang belum sholat jamaah, kita nemenin, ya, itu boleh. Ya, ada Tuhan. Bahkan sunnah, kalau ada orang minta bantuan kita untuk menemani berjamaah, kita ikut membantunya. Nah, mengulang sholat boleh, tapi khususnya untuk sholat jenazah hukumnya khilaful aula, karena memang tidak disunahkan. Sholatul jenazah boleh diulang, tidak disunahkan. Berbeda dengan sholat lainnya. Nah, kapan masuknya waktu sholat jenazah? Kan setiap sholat pasti ada masuk waktunya. Nah, pertanyaannya kapan masuk waktu sholat jenazah? Masuk waktunya itu kalau sudah dimandiin. Ya, kalau sudah dimandiin. Kalau dia udah dimandiin, berarti sudah boleh untuk disolatkan jenazah. Nah, berarti kalau dia belum dimandiin, ya nggak boleh. Sama seperti halnya orang sholat ingin sholat gaib. Ada kerabatnya meninggal, dikabarin di Surabaya. Dia nggak mungkin untuk ke sana karena nggak bisa, misalnya ada uzur lah, nggak bisa ke sana. Pengen sholat gaib di sini, maka pastikan dulu sana sudah dimandiin. Ya, kalau udah dimandiin baru, karena setiap daerah kadang-kadang berbeda. Kayak kita kan di sini di Jakarta, kalau mandi jenazah biasanya nanti sebelum mau dikuburin ya, sebelum mau disolatin baru gitu. Tapi kalau di Bogor sebagian tempat itu enggak. Kapan meninggal langsung dimandiin. Enggak pakai nunggu besok walaupun dikuburinnya besok. Gitu kan ya. Nah, jadi setiap tempat punya berbeda itunya. Nah, maka ditanyakan dulu, sudah dimandiin belum? Kalau sudah, baru kita sholat gaib. Kalau misalnya kita nggak bisa menghadiri ke sana, sholat gaib di sini. Nah, kalau berbeda wilayahnya. Itu masuk waktunya. Nah, adapun syarat-syarat salat jenazah sama.
Syarat salat jenazah sama seperti salat lainnya. Ya, seperti nutup aurat, ya, ngadep kiblat, sama tuh. Dalam keadaan apa? Suci, tohara. Ya, itu sama. Tapi ada tambahannya kalau salat jenazah. Apa syaratnya? An la yataqaddama al mayyit, ya, tidak lebih maju dari si mayit. Jadi yang namanya sholat jenazah, mayit di depan. Jangan sholat jenazah, mayit di belakang. Karena apa yang dia sholatin? Namanya sholat jenazah, mayitnya di depan disolatinnya. Begitu ya. Nah itu syaratnya tuh. Kalau kagak ya enggak sah. Karena syaratnya begitu. Baik. Nah, kemudian karena ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada sebagian sudah melakukan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Ya, nah itu. Walaupun satu orang, walaupun anak kecil, anak laki-laki yang syaratnya, gugur kewajiban. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, maksudnya belum ada yang ngerjakan anak laki-laki, ada perempuan, ya maka nggak gugur kewajibannya. Harus laki-laki walaupun anak kecil untuk menggugurkan kewajiban sholat jenazah bagi yang lain. Baik, rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat, ya. Pertama niat. Wajib tuh, ya, wajib menyebutkan mayit dalam niat, tapi secara global, ijmal. Tidak mesti tafsil diperinci, enggak. Maka kita nggak mesti tahu siapa nama mayit, nggak mesti. Contoh usolli ala apa? Usolli alal mayit atau usolli alaman apa tulisannya? Saya sholat mayit yang ada di depan, boleh. Nggak mesti tahu namanya siapa. Ya, sebutin namanya boleh, tanpa nyebutin nama juga boleh. Usolli ala hadzal mayit contohnya. Saya niat sholat atas mayit ini, kita nggak kenal dia, nggak apa-apa. Ya, karena dalam niat nggak mesti nyebut nama. Nah, sebutin nama juga boleh. Atau begini, kalau dia jadi makmum, usolli ala man shalla alaihil imam juga boleh. Saya niat sholat seperti yang disolatkannya imam, sah hukumnya. Ya, kita ngikut dengan imam gitu ya, sholatnya sah. Ya, karena apa? Karena wajibnya secara ijmal, tidak wajib secara terperinci. Nah, kemudian kalau misalnya disebutin juga namanya, dia dapat kabar yang meninggal namanya Z. Ya, disebutin usolli ala Zaid. Saya niat sholat atas niat sholat mayit atas Z. Ternyata keliru. Oh, yang meninggal bukan Z, maaf, namanya Amr. salah nyebut nama nih di dalam niat, nggak sah sholatnya. Ya, lagian orang cukup ijmal disebutin nama. Ya kan nggak mesti tahu namanya. Usolli ala hadzal mayit, saya niat atas mayit itu cukup sebenarnya. Tapi kalau disebut nama juga ternyata salah, maka hukumnya tidak sah. Ini ya. Nah, atau kalau mayitnya banyak, ya nggak perlu sebutin jumlahnya. Ya, usolli cukup usolli ala haula'il amwat. Ya, saya niat atas mayit-mayit tuh. Nggak perlu sebutin. Karena kalau disebutin bisa jumlahnya salah. Nah, contohnya gini. Ya, dia disebutin bilangannya. Saya niat sholat jenazah 9 orang. Ya, tahu pas dihitung 10. Nah, salah ini. Gimana? Nggak sah. Ya, itu tidak sah. Karena apa? Ya, karena emang mesti apa tuh? Mesti jelas ya. Atau niatnya 10 kelebihan, ternyata pas dihitung 9, sama nggak sah juga ya. Nah kalau sholat jenazah mesti disebutin nggak? Kan dia hukumnya fardhu ya, fardhu kifayah. Perlu nggak disebutin fardhu kifayah? Nggak. Cukup fardhon. Washolli ala hadzal mayit fardhon, cukup. Saya niat sholat atas mayit ini fardhon, itu udah cukup. Nggak mesti disebutin fardhu kifayatan, enggak mesti. Nah, itu yang pertama niat. Niatnya sama ya dalam hati, tempatnya ketika takbiratul ihram waktunya. Nah, melafalkannya sunnah.
Yang kedua arba'u takbirat, rukun jenazah yang kedua apa? 4 takbir. 4 takbir ini udah termasuk takbiratul ihram. Termasuk di situ. Ya, 6. Jadi kalau dia kelebihan bagaimana? Kalau orang sholat jenazah kelebihan takbirnya, apakah batal? Enggak, enggak batal. Loh, kenapa? Karena takbir itu termasuk zikir, termasuk zikir. Karena dia termasuk zikir takbir itu, maka kalau kelebihan tidak batal. Nah, tapi kalau makmum gimana? Makmum tahu nih imam kelebihan takbirnya. Apakah makmum ngikutin? Nambahin 1 ke imam? Enggak perlu. Si makmum kalau tahu nih imam kelebihan enggak perlu, jangan diikutin. Sama kayak sholat apa tuh? Sholat Id. Ya, sholat Id takbirnya kelebihan atau kurang enggak membatalkan sholat. Jangankan kurang atau lebih, kagak takbir juga sah hukumnya, ya. Karena hukumnya sunnah, yang wajib itu hanya takbiratul ihram yang wajib itu. Naam. Baik ya, itu naam. Jadi 4 takbir apa pertama? 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Allahu akbar. Yang udah tim 1 nih. Ya, selebihnya 3 lagi Allah, 3 lagi total 4 begitu. Kemudian yang ketiga daripada rukun salat jenazah, al-qiyamu 'alal qadir. Wajib berdiri bagi yang mampu. Jadi nggak boleh salat jenazah duduk, nggak boleh kalau dia mampu memang kalau salat sunnah kan boleh duduk ya. Salat sunnah boleh duduk memang, walaupun dia mampu diri, ya. Akan tetapi kalau untuk salat jenazah nggak boleh duduk, wajib diri. Karena dia fardhu termasuk. Karena sholat fardhu wajib diri bagi yang mampu. Nah, kemudian yang keempat qiraatul Fatihah. Yang keempat daripada rukun sholat jenazah yaitu membaca surah apa? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini wajib. Pertanyaannya, apakah wajib di takbir pertama? Kan kita kalau sholat jenazah gimana? Allahu Akbar kan pertama nih, takbiratul ihram. Kemudian langsung baca pertanyaannya, wajib nggak Al-Fatihah di takbir pertama? Jawab nggak wajib. Fatihahnya wajib, tapi nggak wajib setelah takbir pertama. Boleh di 2, di lompat, boleh ke 3, boleh ke 4, boleh. Contoh Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar langsung tuh. Ya, yang tadi dia nggak baca Fatihah boleh, karena Fatihah wajib dibaca, tapi tidak mesti di takbir pertama, kecuali kalau dia udah baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis alam, nggak jadi deh, nanti aja. Dia udah mulai, maka kalau dia udah mulai wajib dilanjutkan sampai selesai. Yang kedua, kalau dia masbuk. Ya, kalau dia masbuk, dia wajib baca Fatihah setelah takbir pertama. Emang ada masbuk? Ada sholat jenazah. Makanya aneh kalau ada orang sholat jenazah, ini imam udah 3 kali takbir, mau ke-4, dia datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyusul. Ngapain nyusul? Ente masbuk. Gak usah nyusul imam buru-buru. Ikutin aja imam ketiga, ke-4, imam salam, ente tambah lagi, tambah 2, lanjutin. Begitu, bukan nyusul, ngikutin cepet-cepet biar dapat salam imam lah. Ngapain ente masbuk? Yang buru-buru aja. Nah itu ya. Tambah, karena dalam apa? Salat jenazah juga ada masbuknya. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah. Yang kelima, membaca salawat terhadap Nabi setelah apa? Setelah takbir kedua. Kalau salawat ini wajib nih. Berbeda dengan Al-Fatihah, tidak wajib di takbir pertama. Tapi kalau salawat terhadap Nabi wajib dibaca setelah takbir kedua. Wajib. Bagusnya lagi nih. Ketika dibaca salawat digabung dengan doa. Bagusnya. Kenapa begitu?
Ya, karena di situ ada ada sholawat dan di situ ada doa yang memang oleh ba'dul ulama dianjurkan untuk disatukan. Walaupun nanti setelah takbir ketiga dibaca lagi doa untuk mayit. Tapi di takbir kedua dia baca sholawat, habis sholawat langsung dibaca doa untuk mayit. Digabung tuh. Terakhir wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di akhir kayak orang doa. Itu setelah takbir kedua. Yang penting takbir kedua wajib apa tadi? Membaca salat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiknya lagi baca salawat Ibrahimiyah itu ya, yang di tasawuf akhir. Kemudian yang keenam daripada salat jenazah rukunnya apa? Doa lil mayyit, mendoakan mayit ba'da tsalisa, setelah takbir ketiga. Dan ini pun wajib, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, wajib dibaca. Minimal kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu cukup, kalau perempuan Allahumma ighfir laha cukup. Kalau mau tambahkan Allahumma ighfir lahu warham wa cukup. Mau tambahkan lagi doa boleh, silakan aja. Ya, yang penting ada doa permohonan ampun untuk si mayit. Nah, baik. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir assalam. Yang terakhir assalam. Nah, itu takbir keempat gimana Ustaz? Kan takbir keempat bila Allahumma la tahrim ajrahu ya. Nah, itu sunnah, enggak ada kewajiban. Karena setelah takbir keempat mau langsung salam boleh, atau membaca Allahumma la tahrim ajrahu seperti umum boleh, atau baca Rabbana atina juga boleh. Kita udah baca doa, imam belum kelar, baca doa apa aja. Rabbana atina boleh, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina boleh. Ya, asal jangan doa makan aja. Walaupun boleh-boleh aja. Baik ya. Nah, itu yang terakhir salam. Salam yang wajib hanya pada salam pertama. Gimana cara mengucap salamnya? Ulama beda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Bahwasanya dikatakan ada ulama yang mengatakan disunahkan sampai wabarakatuh, ada ulama yang mengatakan cukup sampai warahmatullah, seperti sholat pada umumnya. Contohnya ketika dia sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullah, boleh seperti umumnya. Atau seperti umumnya orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Ya, tapi kalau di tarim memakai dua pendapat. Jadi pertama assalamualaikum warahmatullahi dikencengin. Pas wabarakatuh dipelanin. Gitu. Jadi mengkompromikan dua pendapat. Ya, antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah itu. Nah ya, baik itu caranya. Kemudian siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam? Yang paling pantas siapa sih kalau ada orang meninggal jadi imam? Yang paling pantas untuk menjadi imam itu al-aqrab wal aqrab min asabati. Kerabat yang paling dekat dari jalur asobah. Siapa dapat jalur asobah kalau waris? Laki-laki. Siapa tuh? Pertama, anak laki. Anak lakinya tuh dia paling utama dah tuh. Ya, dia paling utama untuk menjadi imam ayahnya. Paling utama tuh, atau cucunya. Ya, atau cucunya kalau nggak ada saudaranya begitu. Ini yang paling afdal untuk menjadi imam mensolatkan siapa? Si mayit. Nah itu. Kalau nggak ada juga orang dawil arham. Ya, tapi afdalnya bagaimana? Kalau ada habaib, atau ada kiai, orang soleh, baiknya gimana? Wakilin aja deh. Minta tolong untuk mensolatkan jenazah. Ambil barokahnya, ya. Tabarukan. Ya, walaupun kita min dawil asaba, tapi kalau di situ ada habaib, ada kiai, ada orang-orang saleh, kita kedepankan.
ambil barokahnya mereka. Nah, kemudian kalau untuk posisi diri gimana? Nah, kalau untuk posisi diri, kalau mayitnya laki-laki itu dirinya di pas kepalanya. Ya, kalau mayitnya perempuan maka pas bagian pinggulnya. Itu cara. Jadi cara kalau ada jenazah nih, si imam ingin menyolatkan jenazah, kalau mayitnya laki-laki di pas kepalanya posisinya, itu sunahnya. Ya, kalau perempuan pada pas area pinggulnya. Nah, untuk kepala juga berbeda. Posisi kepala laki-laki dan posisi kepala perempuan. Ya. Jadi kalau posisinya apa? Kalau posisinya laki-laki, ya, kalau posisinya laki-laki, maka posisinya kepala mayit, ya. Kepala mayit, nah, kalau ini kiblat ke sana, ya. Kiblat ke sana, kalau posisinya laki-laki, di mana posisi kepalanya? Ya, jangan min jihatil yasar imam, dari arah kirinya imam. Kiri imam kemana? Berarti posisi kepala di mana? Di sini. Kalau mayitnya perempuan, posisi kepala di mana? Di kanan. Ya, cuma ini biasanya jarang dipakai. Mau laki mau mayit laki mau perempuan sama semuanya di kanan semuanya, ya. Cuma kalau mau pakai sunahnya, abdulnya laki-laki dan perempuan berbeda posisi arah ke kepala. Jadi kalau posisi kepala laki-laki min jihatil yasar imam, yang penting kalau laki-laki ya di arah daripada apa, kirinya imam. Kalau perempuan berarti arah kanannya imam, begitu. Nah, ini berlaku kalau bukan di Masjid Nabawi. Ya, kalau Masjid Nabawi semuanya sama, yang namanya jenazah palanya sebelah kirinya imam. Kenapa? Biar enggak membelakangi makom Nabi. Ya, nah itu ada berbeda. Nah, karena enggak membelakangi. Adapun selainnya, ya, nah ini abdulnya begitu. Cuma tapi Ustaz selama ini semua sama begini, nggak masalah sebenarnya. Nah, ya, tapi kalau sunahnya mau dipakai harus seperti itu, memposisikannya. Nah, kalau tidak salah Kiai Syafi'i Hadzami Allahyarham, Mufti Betawi dulu punya risalah, termasuk juga Habib Walid, Syed Walid, Habib Abdurrahman, ya, Assegaf, Syed Walid, beliau juga punya risalah itu. Berkaitan dengan posisi kepala itu di mana. Ya, bahkan itu ada perdebatan ringan antara Habib Abdurrahman dengan Mu'alim Syafi'i Hadzami. Perdebatannya bagus, perdebatan ilmiah tentang gimana posisi kepala, luar biasa. Waktu itu kita baca waktu di Rubat itu, perdebatan keduanya aja pakai bahasa Arab. Ulama beda ya. Kan Ustaz sama aja. Iya, kalau bagi sama aja, kalau bagi mereka beda. Ini ilmu. Ilmu itu masih diperjuangkan, nah, gitu. Beda dengan orang yang sekedarnya, sama aja. Iya, sama. Karena ilmu, orang berilmu beda. Ya, jangan kan itu. Perkara satu huruf aja kepikiran, apalagi dulu Abi Abdullah bin Abdul Qadir Balbagi. Ya, yang sekarang hallnya tuh. Ya, dari pagi hallnya. Dulu waktu kita ikut hall dulu pernah ada satu kiai cerita, murid Habib Abdullah bin Abdul Qadir waktu itu ngisi di Surabaya radio. Nah, ketika ngisi itu beliau ada satu keselip satu huruf penyebutan hadis, nggak nyaman hatinya, dibuka lagi ternyata keselip lah satu huruf. Muridnya dipanggil, tolong langsung diislah benerin, lihat tuh. Kalau kita satu huruf orang nggak dengar, Kalau orang ahli ilmu mah beda, satu huruf aja dia nggak nyaman hatinya. Benar-benar amanah, ilmu itu amanah ya, nggak sembarangan. Ayo, nah begitu. Nah ini posisi kepalanya baik. Nah kemudian apakah disunahkan membaca doa istiftah? Tidak. Ya, tidak disunahkan membaca doa istiftah, cukup baca ta'awudz aja.
Jadi setelah takbir Allahu Akbar, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca Fatihah bismillah. Nah, apakah di dalam sholat jenazah, kalau sholat umumnya, kalau terlambat 2 rukun kan batal. Sholat jenazah ada gak kalau terlambat 2 takbir batal tanpa uzur? Batal sama. Imam udah 3 kali takbir, dia masih pertama aja, nggak naik-naik dan nggak pakai uzur, batal sholatnya. Batal. Maklum ya. Jadi kalau dia terlambat 2 takbir imam, ya, dia masih di awal aja tanpa ada uzur, batal dia sholatnya. Karena sama seperti terlambat 2 rukun sholat. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga untuk apa tuh? Untuk sholat gaib. Nah, untuk sholat gaib, nah, termasuk juga bagian yang diperbolehkan ya. Nah, kalau dia nggak sempat menghadiri sholat jenazah karena jauh, beda wilayah, beda negeri, maka boleh sholat gaib asalkan udah dimandiin. Pertanyaannya, sholat gaib itu batasannya sampai berapa? Batasannya kapan diperbolehkan? Nah, kalau jelas satu beda wilayah. Yang kedua, contohnya dia punya kerabat. Kerabatnya dia merantau, kerabatnya meninggal nggak ada yang ngasih tahu. 10 tahun dia merantau, dia pulang. Ditanya pulang mana? Udah meninggal. Loh kapan meninggal? 10 tahun silam. Nah, pertanyaannya dia masih boleh gak nyolatin? 10 tahun silam. Tinggal dilihat 10 tahun itu ketika berangkat gimana? Saya udah balik, udah besar umur 20 tahun. Oh berarti posisi saya udah boleh untuk mensolatkan ketika itu. Maka masih boleh nyolatin. Walaupun udah kelewat 10 tahun boleh. Walaupun udah kelewat 10 tahun masih boleh untuk nyolatin. Gimana nyolatinya? Boleh nyolat di atas kubur nanti. Ya, boleh nyolatin di atas kuburnya boleh. Dia di mana di atas kubur? Ya, di atas kubur bukan berarti di atas kuburannya, bukan ya. Dia di pinggirannya tuh. Ya di pinggirannya. Nggak perlu pakai sejadah, nggak perlu, datang aja. Nanti sendalnya dilepas, diinjak, karena kalau dipakai takutnya bawahnya nempel najis. Kalau dipakai kan jadi dia mutasil bin najasa, nyambung dengan najis. Tapi kalau posisinya dia sendalnya diinjak, nggak dipakai, sama kayak sejadah. Dia ada penghalang antara dirinya dengan najis jika pun ada. Nah, itu cara sholatin deh. Masih diperbolehkan. Nah, kecuali kalau posisi dia berangkat, dia belum orang yang belum terkena kewajiban sholat. Contoh, berangkat dia ketika merantau di bawah umur 5 tahun. Belum ada kewajiban, belum ada kewajiban. 20 tahun dia baru pulang. Ditanya, enak pulang, meninggal. Kapan meninggal? 20 tahun silam. Saya waktu itu baru umur 5 tahun. Oh, berarti nggak boleh nyolat. Kenapa? Karena posisi ketika meninggal saya belum ada kewajiban sholat. Paham tuh ya? Tapi ada pendapat unik ini. Ada pendapat dalam kitab Al-Bayan. Nggak mesti katanya. Nggak mesti harus dia pada posisi wajib. Walaupun pada posisi nggak wajib dia boleh nyolatin. Dia boleh nyolatin. Ada pendapat begitu. Cuma itu pendapat dhaif ya, lemah sekali. Yang muktamad yang tadi. Naam. Baik, itu kalau orang mensolatkan jenazah. Nah, usahakan juga kalau orang ingin mensolatkan jenazah, usahakan dibuat 3 saf. Buat 3 saf itu. Kalau mensolatkan jenazah, usahakan dibuat 3 saf. Loh, kenapa dibuat 3 saf? Ya, karena ada hadis. Ya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan Imam Malik bin Hubairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yamutu wa yusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujab, rawahu akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Nah, bahwasanya Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim meninggal disolatkan 3 saf, 3 baris. Apa katanya? Minal muslimin illa aujab, kecuali orang tersebut yang disolatin dipastikan wajabat lahul jannah, dipastikan surga untuknya. Makanya diusahakan buat 3 saf. Nah, kalau orang yang dikit gimana?
Cuma ada 6 orang yang datang, 7 orang. Kalau buat satu saf kan mesti cukup. Dia buat 3 saf, 2. Ya, ambil tabarukan daripada hadis. Seperti itu. Ambil apa? Ambil biar apa? Biar mendapat 3 saf. Makanya kalau orang yang sholat ketika meninggal yang nyolatin jenazahnya banyak, ya, yang nyolatin banyak itu bisa dipastikan orang itu diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Banyak apalagi kalau dia seorang wali. Ya, minal habaib, minal kiai, kita tahu orang saleh. Meninggal di mana kita mungkin datangin. Kenapa begitu? As-salatu 'alal maghfur ghufirallah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mensolati mayit yang punya potensi diampunin dosanya seperti orang-orang soleh, maka yang nyolatin juga diampunin dosanya. Jadi kecipratan gitu ya. Bukan yang sholat yang kita sholatin doang diampunin, yang nyolatin juga diampunin dosanya. Makanya kalau kita dengar ada seorang habaib atau kiai orang soleh meninggal, kita mungkin untuk datangin dah. Ya, karena potensi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jenazah tahu siapa yang disolatin, tahu siapa yang disolatin, siapa orangnya, siapa yang ngegotong, tahu. Ya, nah itu orang-orang saleh begitu. Nah, usah kalau kita mau sholat jenazah tadi apa? Udah keburu dibawa ke kuburan, gimana Ustaz? Ya sholat di kuburan. Ya, nggak perlu kita buru-buru ngebut untuk dapat sholat jenazah. Udah. Kalau kita dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat bagaimana? Datang ke kuburannya, sholat di kuburannya. Ya, nah itu apa namanya mensolati jenazah. Kira jelas ini ya. Nah itu penting dia tuh. Kemudian selanjutnya yang keempat menguburkan mayit. Yang pertama memandikan, mengkafankan, mensolatkan, yang terakhir adalah menguburkan mayit. Nah, cara menguburkan mayit, ya hukumnya wajib ya. Kalau mayitnya seorang muslim, wajib. Ya, kalau mau seorang muslim wajib dia. Tapi kecuali kalau yang matinya meninggalnya dalam keadaan keguguran, bayi meninggal dalam perut ibunya 3 bulan misalnya meninggal, belum ada bentukan apa-apa, ya maka cukup di kubur aja, nggak ada kewajiban, ya sunnah saja, nggak ada kewajiban. Kalau ada hukumnya mubah itu boleh dikuburkan atau enggak. Siapa tuh? Seperti orang kafir yang berperang melawan orang muslim atau kafir harbi, seperti Zionis Israel misalnya. Ada mati lawan orang Palestina misalnya, ya, kemudian jenazahnya kagak dikuburin, nggak apa-apa, mubah, kecuali kalau mengganggu baunya, ya, mengganggu busuknya baru dikuburin. Baik, untuk kafan ada minimal wajib itu kapan itu apa? Cukup buat lubang yang dapat menutup baunya mayit, bangkai mayit, dan dapat menjaga dia dari apa? Binatang buas. Karena kan binatang buas biasanya apa? Mencari apa tuh? Mencari-cari bangkai kan? Banyak kan orang-orang dulu gimana kalau orang lahiran hari-hari lepas bayi diapain? Dikubur dikasih apaan? Kasih lampu. Emang lampu buat ngapain? Bukan buat nerangin mayit, nggak ada. Bukan menerangin bayi, nggak ada bayi pakai lampu. Pakai Al-Quran baru. Terus apa tujuannya ke lampu? Biar kelihatan kalau ada binatang mau ngambil, kelihatan, bisa diusir binatangnya. Itu kenapa orang dulu itu biasanya ditanam hari-hari pakai lampu. Biar kalau ada binatang mau ambil kelihatan, bisa diusir. Bukan tujuannya kasih lampu biar terang hatinya sih. Nggak ada urusan. Mau 100 watt juga sama aja. Sama aja. Mau kalau bayi mau terang ya pakai Al-Quran, pakai sholawat, zikir dan seterusnya. Nah, itu. Nah, jadi masih lubang ya. Nah, bagaimana kalau tidak dibuat lubang? Contoh pengganti lubang apa ya? Buat beton, tapi nggak pakai lubang di atas tanah, buat beton. Betonnya
tebal, insya Allah ketutup rapat, baunya nggak kecium. Plus apa lagi? Binatang nggak mungkin tembus karena saking tebalnya. Apakah cukup? Enggak cukup. Harus ada lubang. Nggak cukup pakai beton, nggak cukup. Ya, jadi mesti ada lubang. Ini kan kalau nguburinya di darat. Nah, kalau nguburinya di laut gimana? Meninggal di laut. Masa mau apa? Dasar laut ya enggak. Bagaimana? Kalau meninggal di laut cukup kasih papan, diikat, kasih pemberat, dilepas di laut. Di apa tuh? Dipendam ya, dimenamkan di dasar laut pakai. Nah, itu cukup. Kalau meninggalnya di tengah-tengah laut seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk membuat apa namanya tata cara kafan atau tata cara kuburan itu dibagi dua. Ada namanya lahat, ada namanya syak. Lahat itu lobang, ya, lobang yang apa? Berapa sih ukuran lobang? Kalau ukuran lobang itu yang idealnya, sempurnanya ukuran orang satu diri jejak sampai ngangkat tangan. Gadragama wabastah. Kalau tidak salah peraturan pemerintah, kalau tidak salah itu 1,75 meter kedalaman sampai 2 meter. Kalau ukuran idealnya merujuk kepada peraturan tidak salah 1,75 sampai 2 meter kedalaman. Adapun lebar disesuaikan karena kadang-kadang luas, kadang sempit ya. Yang penting muat untuk orang di dalam menerima mayit. Adapun panjang nanti diukur, tinggi si mayit dilebihin sedikit. Biar masuk begitu ya. Nah, ini untuk kalau lahat ini kalau pada posisi tanah yang keras. Kayak kita nih, apa itu lahat? Jadi buat lubang, kemudian di dinding yang menuju arah barat dibuat lubang di bawahnya. Ya, dibuat lubang lagi tuh di dinding sebelah barat. Kalau bisa lubangnya agak sedikit ke dalam. Selama ini biasa kalau orang lubang gimana? Cuma ala kadarnya dikit doang. Syarat. Sebenarnya afdalnya lubangnya agak dikedalamin. Biar apa? Biar mayit itu masuk. Masuk ditutup. Sama ini enggak. Lubangnya itu agak apa tuh? Sedikit doang, penting cuma muka doang masuk sama badan. Kalau bisa mah begitu. Jadi dia benar-benar tuh. Nanti kan bisa ditutup. Ini kalau lahat itu metode lahat ya. Ada yang kedua metode syak. Kalau syak itu bagaimana? Di lantai apa dasarnya, lubang dasarnya kuburan di apa sodet lagi tuh. Dibuat garis lurus. Jadi dilobangin lagi di tengahnya. Ya, itu namanya syak. Ini syak ini berlaku pada di tanah-tanah gembur. Kalau dia buat lahat kan susah tuh. Tanahnya terus ini ya berjatuhan ya, nggak bisa dia melekat, nggak bisa keras. Nah, buat syak bisa dekat pesisir pantai gitu. Nah, baik. Nah, kalau misalnya pakai peti bagaimana ya? Pakai peti mati. Kalau peti mati tidak ada kebutuhannya, hukumnya makruh. Kalau nggak ada kebutuhan, hukumnya makruh. Tapi kalau ada kebutuhannya, boleh. Contoh, pada posisi misalnya daerahnya daerah pesisir atau rawa yang biasa kalau digali muncul air kan. Nah, ketika itu nggak bisa juga dikuburkan sama air langsung. Maka disiasatin pakai peti. Nah, itu boleh. Tapi dalam peti juga nanti diarahkan posisi badan ke arah kiblat. Karena memposisikan ke arah kiblat hukumnya wajib. Bukan hadap ke langit terlentang, bukan, tetap diposisikan kiblat. Seperti itu ya. Itu kalau posisi apa namanya? Posisi syak. Nah, dikira jelas sampai sini ya. Nah, nanti ketika si mayit nih, nah, kalau afdalnya begini, ini kalau di kuburan, ini masih lama. Masih berapa menit lagi? 1 menit. Nah,
kalau ini kuburan, ini sebenarnya situasi ya, lihat situasi. Baiknya naruh keranda di mana? Di bagian belakang. Ya, berarti arah timur keranda. Nanti udah ada orang di bawah, dibuka begini nih. Nah itu. Kalau ini misalnya kepala, ya, kalau ini kuburan diangkat begitu. Nah, diangkat. Masuk kaki dulu. Kaki kemudian baru kepalanya. Dihadapin. Nah, nanti dibuka dah tuh bagian atasnya. Makanya kalau tali ini jangan ikat mati, jangan, ya, biar gampang dilepas. Nanti dibuka ini. Dikasih labinah, jika membutuhkan labinah perlu pakai labinah, ditempelin. Nah itu kada kiblat. Habis itu baru diazanin. Azannya pelan aja. Di telinga telinga kanan si mayit, azan dan qomat itu pelan doang. Jangan kencang-kencang. Ini pakai orang azan mau sholat. Kalau azan cukup dia aja. Azan Allah gitu. Bukan azan diri buat orang, bukan, buat si mayit, menghantar mayit yang masuk alam barzah. Walaupun ini ala khilaf, ulama banyak khilaf. Kita punya tradisi begitu. Dan itu baik semua. Ya, nah itu mayit. Nah, nanti sampai dibuka, sampai dipasang papan ya. Nah, diuruk, nah sambil baiknya lagi baca surat Inna Anzalnahu sampai diuruk. Minimal 7 kali ditiup. Ada satu keterangan dalam satu kitab, orang baca Inna Anzalnahu di satu tanah ditiup, dimasukkan ke lubang kubur, insya Allah itu mayitnya nggak diadab. Daripada diem aja atau nangis nggak jelas, mendingan apa? Ambil tanah sambil baca Inna Anzalnahu 7 kali ditiup, masuk. Ya, sampai dikuburin, jangan pulang dulu, ditalkin dulu, ya, tahlilin dulu, baru pulang. 7 langkah orang terakhir dari dekat kuburan, malaikat datang. Munkar nakir baru datang, baru nanyain. Jadi selagi orang masih ada di situ, malaikat masih belum datang. Orang terakhir 7 langkah dia pergi dari kuburan, datang malaikat, baru bertanya. Nah itulah momen dia berhadapan dengan malaikat. Kalau dia orang baik, selamat. Kalau orang nggak baik, waliyadzubillah. Mudah kita selamat semua, dunia wal akhir, di alam barzah selamat semuanya. Bi khairin wal afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna salatu wassalamu ala alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti kita bahas masalah kuburannya, bangunannya, gimana status hukumnya, bunga-bunga dan lain-lainnya insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.